Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Iman rahimakumullah, wabil khusus yang saya hormati Ketua Yayasan, Ketua DKM dan seluruh pengurus DKM Masjid Nurul Iman dan juga seluruh jamaahnya. Alhamdulillah, Masjid Nurul Iman ini salah satu masjid yang dimakmurkan. Nah, banyak program-programnya, insya Allah dengan program yang menambah ilmu para jamaah ini akan terus Allah pelihara, sehingga insya Allah para warga di sini mendapatkan cahaya iman yang akan menjadi bekal sesuai dengan namanya cahaya iman, Nurul Iman. Jamaah sekalian, hari ini Bang Doni menghubungi saya, ya. Katanya guru kita sedang menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan beliau yang sedang menunaikan ibadah haji dapat meraih haji mabrur, dan kita pun satu waktu nanti pun Allah beri kesempatan untuk datang ke tanah suci. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, walaupun mungkin agak ngantuk ya, tapi kita udah siap-siap lah, insyaallah. Mungkin pantunin dulu kali ya, biar saya juga nggak ngantuk nih. Ya, keperigi membeli getuk, jalannya santai sambil merunduk. Cakep gak cakep gak apa-apa. Iya, pagi-pagi mata kita ngantuk, sebentar lagi kita makan uduk. Insyaallah. Ya insyaallah itu ya. Udah, sebelum makan uduk kita ngaji dulu deh. Mungkin ini pertemuan keempat dengan saya, Pak ya. Insya Allah pagi ini saya nanya sama Ustadz Doni, ini apa materinya ya? Apa gitu ya, namanya ngaji jarang-jarang ya. Udah, kita materinya Sirah Nabawiyah. Materi yang lain udah ada ustadznya semua, katanya ini belum ada. Para jamaah sekalian, Sirah Nabawiyah. Nah, ini sirah nanti kata Sara yasiru. Jadi makna sirah itu sebenarnya perjalanan hidup. Nabawiyah adalah perjalanan hidup seorang nabi. Kalau di zaman kita ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita secara sadar atau tidak sadar, kita ini mengikuti sirah pendahulu kita. Kira-kira kita kan punya kakek, nenek yang ketika mereka hidup itu kita menyaksikan. Bahkan kadang-kadang menemukan pula dalam salah satu fase kehidupannya sikap mereka, dan itu kemudian setelah beliau tiada,
kita pun sudah jauh dari kampung halaman misalnya, lalu kita mengingat-ingat, mengenang-enang. Misalnya ya, dulu kakek bercerita waktu itu susah minyak tanah. Dia pergi jauh melayani orang-orang di kampung yang menitip. Ini saya ikut beli minyak tanah. Dia pergi jauh, dia pulang bawa minyak tanah. Sepanjang jalan orang pada bilang, Pak Mandor, saya mau beli itu. Bawa minyak ya? Iya. Saya beli dong. Oh nggak bisa ini, karena ini titipan orang. Sekian banyak orang minta, dia teguh. Enggak, sebab ini sudah titipan orang. Saya tidak bisa berikan begitu saja. Walaupun bapak ibu mau beli. Nah, ketika kisah ini diceritakan oleh kakek, waktu itu belum terlalu terfikir untuk apa kisah ini diceritakan kepada kita. Tapi kemudian di belakang hari kita berpikir, rupanya hidup ini harus amanah. Harus amanah. Allah mengatakan di dalam firman-Nya, "Antu'addul amanati ila ahliha." Jadi amanah itu diberikan kepada ahlinya. Seandainya mungkin si cucu ini enggak mendengar kisah dari kakeknya, bisa jadi dia dalam mensikapi hidup itu kalau ada orang minta, ya udah dasaran ini juga orang butuh, ini orang butuh. Ini bagaimana orang yang sudah nitip uang? Ya nanti lain hari beliin lagi gitu. Ternyata begitu dia dapat nasihat secara tidak langsung dari kakeknya, itu dia jadikan pedoman hidup. Yang dalam bahasa Islam pedoman hidup itu minhajul hayat. Minhajul hayat, orang suka bilang way of life. Jadi itu dijadikan pedoman. Nah ini namanya sirah kakek. Sirah kakek. Kira-kira di bahasa Arabin jadi sirah jadiyah. Perjalanan hidup seorang kakek. Nah sekarang kita pelajari sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah ini itu cakupannya sejak Rasulullah dilahirkan sampai menjelang wafat beliau. Jadi seluruh kehidupannya itu, itulah yang disebut sirah nabawiyah. Mungkin ada orang jauh sebelum beliau lahir, umat-umat terdahulu ya, itu namanya al-umam as-sabiqah. Kemudian juga beliau dilahirkan, fase hidupnya itu ada beberapa fase, misalnya ma qablal bi'sah, sebelum beliau diutus menjadi rasul. Berarti dari umur 1 tahun sampai 40. Karena setelah 40 tahun beliau berubah. Dia mendapatkan risalah. Dia mendapatkan wahyu dari Allah. Tempatnya pun bisa disaksikan. Itu di gua apa Pak? Gua Hira. Ada 2 gua yang sangat terkenal dalam tarikh, dalam Sirah Nabawiyah. Ada Gua Hira, ada Gua Sur. Gua Hira dan Gua Sur. Kalau Gua Hira itu ya itu di mana Rasul dulu menerima wahyu. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah menunaikan ibadah haji dan berkunjung langsung datang ke Gua Hira, itu pengalaman luar biasa. Saya alhamdulillah itu Allah kasih kesempatan tahun 1985. Badan belum gemuk waktu itu. Kalau sekarang itu udah ngap. Boro-boro sampai ke dalam gua akhir.
Karena ternyata goanya bukan di bawah ya. Kan namanya goa kita pikir di bawah. Ini enggak, naik dulu gitu ya. Waktu itu masih kuat. Itu goa Hira, di situ Rasulullah menerima wahyu setelah bertahannus. Tahannus itu berdiam diri, dan setelah itu beliau kembali ke rumah istri beliau, yaitu Khadijah. Sejak menerima wahyu, fase kehidupan itu berubah. Itu namanya ma ba'dal bi'sah, setelah mendapat tugas dari Allah. Dari 1 sampai 40 tahun itu ma qablal bi'sah. Dari setelah beliau menerima wahyu sampai wafat itu namanya ma ba'dal bi'sah. Yang jadi banyak rujukan dalam sirah nabawiyah ini itu setelah beliau menjadi rasul. Setelah beliau menjadi rasul. Memang beliau itu sebelum menjadi rasul juga sudah terpelihara dirinya. Saja beliau walaupun di sana para penyembah berhala, beliau tidak pernah menyembah berhala. Orang-orang di sana minum khamar, beliau tidak pernah minum khamar. Orang-orang lain pada berpesta pora sambil bermaksiat, Rasul pernah diajak, Rasul nggak bisa datang karena kepulesan. Jadi dipelihara dia. Kalau bahasa agamanya dia maksum. Mim, ain, sod, waw, mim. Maksum, itu terpelihara. Dan itu banyak orang juga namain anak maksum supaya anaknya terjaga dari dosa. Ada orang namanya maksum, Pak? Ada ya. Di Bandung malah punya perusahaan banyak, punya pesantren ya. Maksum. Nabi terpelihara dari dosa, itu bahasa agamanya maksum. Para jamaah sekalian, coba kita ambil sisi sirah nabawiyah dalam dakwah beliau. Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah itu ada fase namanya fase sirriyah, yang kedua fase jahriyah. Sirriyah itu sin, ro bertasdid, ya bertasdid dan tak, sirriyah. Yang kedua jahriyah, jahar. Pada awal berislam, beliau memegang agama ini masih sendiri, kemudian dia berdakwah kepada istrinya, kemudian kepada sahabat-sahabat, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu banyak orang yang memeluk Islam di tangan Abu Bakar Siddiq, kemudian sahabat Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan terus itu. Pada umumnya awal-awal itu masa sirriyah, masa rahasia sembunyi-sembunyi, ya. Sampai turun firman Allah, fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Terang-teranganlah, berterus teranglah terhadap perintah Allah, dan silakan kamu tentang itu orang-orang musyrik kalau mereka menghalangi. Nah, itu di sini Rasul sejak turun ayat itu dia sudah biljar, terang-terangan. Biasanya kita sembunyi-sembunyi kalau masih sedikit pengikutnya. Tapi kalau setelah banyak pengikut dan orang-orang besar banyak menjadi penganut Islam, lalu Allah suruh dia dakwah jahriyah. Para jamaah sekalian, kita ini bisa jadi suatu waktu kita mungkin dalam hidup kita, mungkin kita ke pedalaman Papua misalnya, atau ke Kalimantan, yang kalau kita berterus terang sejak awal, ini loh kami orang muslim, mungkin justru berbahaya. Maka di sana berdakwah masih
sembunyi-sembunyi. Sampai pada saat kita sudah ada pendukung, ada pengikut, baru kita berdakwah dengan bil jahar atau dakwah jahriyah. Itu dari salah satu cara berdakwah. Bagaimana kalau kita dakwah terus terang? Ya nggak apa-apa juga. Ishhadu bi anna muslimun, saksikan kami ini muslim. Apalagi di negara seperti kita di sini, ini kan dijamin ya. Dakwah itu dijamin. Kita menjalankan agama kita dijamin di negeri ini. Karena Pancasila kita awalnya itu ketuhanan yang Maha Esa, dan sepertinya kita banget itu yang Maha Esa itu. Karena agama-agama yang lain, walaupun agama itu termasuk yang agama samawi, karena agama itu ada yang samawi, ada yang ardi. Samawi itu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Jadi ada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ini agama dari Allah semua asalnya. Tapi kemudian agama-agama sebelum Islam ini, seperti Allah gambarkan, yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Misalnya ayat-ayat kitab suci mereka itu dirubah-rubah. Atau para pimpinan agama mereka dijadikan seperti Tuhan. Arbabam min dunillah. Dia diperlakukan seperti Rob, seperti Tuhan. Padahal agama samawi mengajarkan seperti yang ada pada Islam, yaitu wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan itu satu. Oleh karena itu Rasulullah datang meluruskan akidah, terutama akidah yang dianut oleh penganut agama samawi. Kecuali yang agama ardi memang udah susah dia, seperti agama Hindu, agama Buddha, ini kan memang bukan dari Allah. Jadi sejak awal dia memang Tuhannya bukan Allah. Inilah kenapa di dalam Islam Al-Quran menyebutkan inna dina indallahil Islam. Jadi kalau dulu Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan seluruh Nabi, 25 Nabi dan Rasul itu semua mengajarkan tauhid. Jadi sekali lagi kita berislam, beragama di sini dijamin. Karena Pancasila yang dijadikan dasar negara, yang pertama kali adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mau terang-terangan nggak apa-apa. Bahkan kita ini jangan menyembunyikan identitas kita. Kita muslim ya muslim. Kan ada dulu orang malu-malu naik bis kota, mau pulang ke daerah. Dari awal mau negur, sungkan aja nggak enak gitu. Padahal ini bis kota duduk satu bangku bersama. Sampai udah deket sampai di tempat yang dituju, baru bersin yang satu, bebangkis. Gitu. Alhamdulillah. Alamin. Pelan-pelan. Alhamdulillah. Kok yang sampingnya bilang apa? Yarhamukallah. Baru dah. Yarhamukallah. Berarti dia orang Islam juga kata dia. Ada yang bilang, yahdikumullah wa yuslih balakum. Gara-gara bebangkis baru negara. Emang mau kemana Bapak? Mau pulang. Pulang kampung ya. Mau di mana kamunya? Lah, itu kecamatannya sama. Kamunya kamu apa? Oh, enggak lama lagi langsung apa? Langsung turun, cari air. Air datang ya. Ya, air datang. Wah, minum. Baru minum, baru badannya. Ya Pak. Baru nyesel dia kenapa sepanjang dari Jakarta nggak ngobrol. Udah tinggal dikit sampai baru pada gara-gara apa? Bebangkis. Yang satu mengatakan alhamdulillah
tetangganya bilang yarhamkallah. Jadi kita nggak usah menyembunyikan identitas kita. Dan kita ini di mayoritas, itu muslim mayoritas. Ini negara muslim yang terbanyak penduduknya itu kita. Walaupun India barangkali lebih banyak, tapi India kan penduduknya berapa? Ya. Kalau kita ini itu tahun 85-an, Saudi Arabia itu penduduknya baru 12 juta. Kita Omay Rama sudah nyanyi berapa? Omay Rama nyanyi berapa penduduk Indonesia? Terusin. 135 juta. Ya, zaman itu udah 135. Arab Saudi seluruhnya baru berapa? 12 juta. Kata orang kumpulin dah tuh Bahrain, Qatar, apalagi Kuwait, yang dekat-dekat tuh, itu semuanya dikumpulin, masih tetap kita yang terbanyak. Nah, kalau kita mayoritas, gaya kita kayak orang minoritas. Oh, nanti kita dianggap tidak toleran. Toleran bagaimana? Ya kita ini isyhadu bi anna muslimun. Kita ini muslim. Giliran kita mayoritas saja kita pengen jadi orang mental minoritas. Bagaimana hidup di Filipina? Bagaimana hidup di Jepang? Itu ya. Jadi ini sirriyah dan jahriyah ini. Itu memang pernah dialami dalam cara dakwah Rasulullah, tapi jangan terus menerus seperti dalam posisi dakwah sirriyah. Saatnya kita berdakwah di era jahriyah ini. Kenapa sih orang Islam itu minder? Habis kita katanya dikatain sekolahannya, WC-nya nggak bersih, apa ya itu sih. Di mana-mana orang terbanyak tuh ya kayak gitu, bukan dalam rangka kita membela diri ya. Artinya kita ini umat yang terbanyak, pasti bertingkat-tingkat kualitas memegang Islamnya juga, mengamalkan Islamnya juga. Jadi kita yang penting jangan minder jadi orang muslim, maka kita katakan kita disuruh untuk mengatakan kita ini muslim. Habis nanti saya dikatakan mengedepankan identitas. Ya siapa yang gak ngedepanin identitas? Identitas kan tanda, ciri. Misalnya ada ayam 2 atau 3 ayam, satu di sayapnya itu ditaruhin kain warna merah, satu kain warna hijau, satu kain nggak pakai merah, nggak pakai hijau. Kalau ada ayam 3, ini ayam kamu yang mana? Itu yang tandanya hijau, ini yang tandanya merah. Itu kamu yang mana? Itu yang nggak pakai tanda. Yang nggak pakai tanda itu ya sebagai tanda. Tandanya apa? Yang nggak pakai tanda. Ini blok, ini blok, ini blok, ini blok. Negara saya negara yang non blok. Non bloknya sendiri menjadi apa? Menjadi ciri. Itu. Jadi jangan takut dikatain apa. Wah ini pakai identitas mulu. Semuanya pakai identitas. Cuman kalau giliran identitasnya Islam, dia nggak mau gitu. Ini ada, ini identitasnya ke kiri-kirian, ini identitasnya apa, ada semuanya orang. Yang begitu nggak diributin, tapi kalau giliran orang Islam disebut, oh ini apa? Wah ini identitas nih, gitu ya. Padahal kita disuruh fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin, ya ada gitu ya. Dia pertama, jadi sistem dakwah Rasulullah seperti tadi. Kalau kita melihat dakwah Rasulullah ini,
Masih awal beliau udah ngutus seorang yang namanya Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal diutus kemana? Ke Yaman, ke negeri Yaman. Rasulullah, Muaz, nanti kau akan tiba di satu negeri namanya Yaman. Orang di sana akan bertanya kepada kamu, nanya tentang masalah agama, tentang kehidupan, tentang banyak hal. Nanti kamu jawabnya bagaimana? Kata Muaz, saya akan carikan dalilnya dari Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada, dari Rasulullah, dari engkau ya Rasulullah. Kalau dari hadis tidak ada, ajtahidu ra'yi, gitu ya. Ajtahidu ra'yi, saya akan berijtihad dengan pendapat saya. Lalu Rasulullah menepuk dada Muaz bin Jabal, tanda Rasul merestui. Jadi Rasul sudah mengutus dai. Ya, kemudian ada pula yang diutus ke para penguasa seperti Heraklius. Ada pula nanti selanjutnya negara-negara sekitar itu dapat utusan dari Rasulullah untuk beragama Islam. Sehingga dakwah Rasulullah ini ada sebelum datang ke Yasrib yang kemudian namanya berganti menjadi Madinah, itu sudah ke Habasyah. Kata orang Habasyah itu sekarang Ethiopia. Jadi tadi ada ke Habasyah atau Ethiopia, ada ke Yasrib, dan kemudian Amr bin As juga selanjutnya kan beliau itu yang ke Mesir. Bahkan nanti sahabat Nabi setelah Rasul berpulang ke rahmatullah, ada yang ke Spanyol, ke Andalusia. Kemudian menjadi tempat itu menjadi berubah, pemeluk agama yang semula Nasrani menjadi Muslim. Kota-kota besarnya seperti Sevilla, ada pula Toledo. Kalau Sevilla itu Isbilia, kalau Toledo Tulaitilah, kalau Granada Gornato, kalau Cordova Kurtubah. Sampai dari Cordova ini lahir seorang ahli tafsir yang namanya Imam Qurtubi. Imam Qurtubi itu dari Spanyol Islam, Cordova namanya. Sampai pada saat pertarungan terjadi kembali dan umat Kristen menang terhadap kaum muslimin, umat Islam kalau mau tetap beragama Islam supaya meninggalkan Spanyol. Kalau mau tetap di situ ganti agama. Kalau di situ masih tetap beragama Islam, dibantai. Sampai dalam suatu riwayat pada waktu itu kuda-kuda mereka berjalan di genangan darah orang Islam. Itu Pak. Nah, itu setelah sekian lama. Namun sejarah yang begitu gemilang menurut Lothrop Stoddard dalam bukunya The New World of Islam, Dunia Baru Islam, ini sejarawan Amerika, dia mengatakan satu-satunya agama yang dalam waktu singkat itu kekuasaannya dan dia telah dianut agama itu dari pegunungan Pirenia sampai ke Afghanistan. Wah, luar biasa jauhnya Pak, sampai ke Afghanistan sana. Bahkan dikatakan Islam sudah ada di 5 kaki benua. Padahal agama ini dibawa oleh seorang anak yatim yang bernama Muhammad. Jadi Rasul memberikan bi'sah, utusan-utusan itu. Tadi kemana tadi? Kan Nabi masih ada ke Yaman. Itu negerinya Ratu Bilqis dulu ya. Para habaib itu dari Yaman, banyak dari Hadramaut ya. Hadramaut. Makanya disebut Hadrami. Ini orang Hadrami, artinya dia berasal dari Hadramaut. Kotanya yang sangat terkenal sekarang sampai anak-anak kita di musola nyanyiin kota apa?
Tarim. Gimana Pak nyanyinya anak-anak tarim itu? Hah? Ya tarim, ya tarim. Iya. Tarim itu sebuah kota ulama di sana, kota para waliullah. Nah, para jamaah sekalian, kemudian kita belajar sirah ini untuk membantu kita memahami Al-Quran. Kita tidak mungkin bisa memahami kandungan Al-Quran tanpa mengenal sirah nabawiyah. Misalnya asbabun nuzul dari surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa itu artinya bermuka masem. Wa tawalla dan berpaling. Mukanya masam dan melengos gitu ya. Bilakah itu an ja'ahul a'ma, ketika datang orang buta. Ini gimana kita pahami ayat? Di situ kan nggak ditulis orang butanya siapa. Dan yang lagi datang saat itu siapa selain orang buta? Kan ja'a itu datang, ang ja'ahul a'ma. Ternyata kalau kita baca sirah nabawiyah, baca sebab turunnya ayat ini, suatu hari Rasulullah kedatangan para utusan, para pembesar. Mereka bertanya tentang Islam. Nabi pun sibuk menjelaskan Islam itu begini. Nah, ada orang buta, dia kan nggak tahu situasi. Dia nggak tahu situasi. Orang itu namanya siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia orang buta. Rasul lagi sibuk menerima tamu agung. Ini yang buta lagi. Rasulullah saya menanya, kata kita mah, tar dulu lah, ini kan saya lagi menerima tamu. Kira-kira kalau kita kan begitu, ente mah deket sama saya, rumahnya ente belakangan aja, kira-kira begitu. Ini, kalau kita mau ngeribetin aja dulu, ntar apa? Ini mentakan juga dianya orang apa? Orang buta gimana? Pakai mentakan ya? Mentakan itu apa ya? Bahasa orang Betawi sini juga mentakan. Mentakan juga ini mau orang buta, orang tahu situasi pisan. Nabi lagi sibuk menjawab. Nah, wajahnya agak masam. Nabi waktu itu menghadapi siapa? Ibnu Ummi Maktum. Udah, gitu, melengos gitu. Tawal itu melengos. Nah, ketika Rasul berperilaku seperti ini, kalau Nabi begitu maksudnya bukannya menghina dia. Ini orang baru datang jauh-jauh. Kalau dia mantap sama Islam, dia bakal jadi juru dakwah di kampungnya, di kabilahnya sana. Adapun kamu karena dekat, nanti insya Allah belakangan. Nah, Nabi bersikap begini, ditegur oleh Allah. Turunlah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu kalau Nabi Muhammad pakai mikirin malu. Ini jangan sampein ayat ini kan nyindir saya gitu ya. Tapi Nabi nggak begitu. Walaupun berkaitan dengan dirinya, ya dia sampai pada kata qulil haqqa walau kana murran. Jadi kita walaupun menyangkut dengan diri kita, kalau itu kebenaran, Nabi tidak segan-segan. Ini wahyu Allah yang menegur saya ketika saya sibuk menerima tamu. Orang buta ini yang namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum datang. Jadi walaupun itu berkaitan dengan diri beliau sendiri. Kemudian dalam sirah nabawiyah ini juga ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum, merubah hukum yang sudah menjadi kesepakatan orang jahiliyah sebelum Islam, lalu Islam datang mau merubah. Nah, ini misalnya pada surat Al-Ahzab ayat 37 itu berbicara tentang dulu kalau orang mungut anaknya, adopsi ya, bahasa agamanya at-tabanni. At-tabanni itu mungut anak orang diasuh.
Kalau di kita namanya anak pungut ya. Apa sih adopsi ya? Mengadopsi anak ya. Kalau di dalam Islam, anak pungut ini dia nggak punya jatah warisan. Aslinya tuh, aslinya. Dan dia itu orang tuanya itu bukan muhrim, orang tua angkat itu. Pernah Rasulullah punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini anak angkat beliau. Beliau nikahkan dengan seorang perempuan namanya Zainab binti Jahash. Nama-nama ini perlu kita ingat. Istrinya namanya Zainab binti Jahash. Allah mau merubah hukum yang berjalan di masyarakat jahiliyah diganti dengan hukum Islam. Kalau di dalam Islam ini Zaid bukan anak Muhammad, bukan anak biologis, bukan anak biologis. Artinya Zaid tidak dilahirkan karena dia anaknya Rasulullah dengan Khadijah atau Rasulullah dan Aisyah, bukan. Ini memang anak orang lain. Nama ayahnya Harisah, Zaid bin Harisah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 37, falamma qada Zaidum minha watara zawajnakaha. Ketika Zaid menceraikan Zainab, ya, Zainabnya nggak disebut tapi Zaidnya disebut. Falamma qada Zaidun, ini Zaid bin Harisah namanya, minha dari istrinya yang namanya Zainab binti Jahash, watara keperluan, ada udah diceraikan, zawajnakaha, kemudian engkau Muhammad kami nikahkan, kata Allah, dengan mantan istri siapa? Istri Zaid. Orang pada ribut di situ. Ini Muhammad kok kawin sama menantu gitu ya? Muhammad kok nikah sama menantunya? Padahal menantu, betul nggak? Bukan menantunya. Karena Zaid ini anak angkat itu. Jadi kalau orang punya anak angkatnya ini menceraikan istrinya, ini bapak angkat boleh nikah dengan mantan istri anak angkatnya. Kenapa? Karena Zaid itu bukan anak kandung, gitu. Nah itu turun firman tadi itu. Walaupun Nabi Muhammad, orang-orang jahiliyah yang belum masuk Islam pada bilang, kok Muhammad nggak malu ya nikah sama menantunya. Padahal Islam pengen menjelaskan ini orang bukan anak kandung Nabi Muhammad. Nah sebaliknya begitu pula Pak, kalau kita punya anak angkat perempuan, kalau masih kecil nggak apa-apa, dikudang-kudang, asal jangan ketinggian nanti terlepas ya. Kan saking sayangnya, ada orang tuh anaknya nggak ketinggian jatuh gitu ya. Itu nggak apa-apa, jalan dituntun boleh dia. Tapi kalau dia sudah akil balik ya, si perempuan ini udah balik, ya, boleh nggak tuh kita bapak angkatnya? Kita lagi emban, kita cium apa kita misalnya, dia salaman, boleh nggak begitu? Nggak boleh karena bukan mahramnya. Gitu. Tapi ini kan anak angkat saya sayang banget sama dia. Bahkan ada orang marah. Waktu mau nikah kan dibuat data tuh oleh Pak Amil, oleh KUA. Ini misalnya namanya siapa? Zaid, ayahnya siapa? Harisah. Lalu itu Rasulullah nggak marah, enggak, Zaid bin Muhammad, nggak boleh begitu. Jadi itu anak angkat, ayahnya harus tetap ayah aslinya. Jadi kita tuh jangan ngerubah-rubah di ijazah anak angkat binnya nama kita atau binti anak kita, bukan, nggak boleh. Karena apa? Karena nanti merembet pada hukum mahram atau bukan mahram. Gitu. Itu seperti itu ya. Nah di sini jadi ada sirah nabawiyah berkait dengan masalah hukum. Contohnya hukum anak angkat atau hukum at-tabanni.
At-Tabanni ini jadi anak-anak. Lah bagaimana kalau kita kasihan pengen bagi dia? Boleh. Disepakati aja sama anak-anak kita, ahli waris kita. Ini dia memang bukan anak abi, bukan anak ayah, tapi ini dia udah lama sama ayah. Sebenarnya aslinya dia nggak dapat warisan, tapi kita boleh memberi dia, namanya hibah. Tapi kalau hibah harus dapat restu dulu dari anak-anak kita. Mana ya? Nanti ini kita berikannya buat dia, buat anak angkat bapak. Ini sekian. Oh silakan Pak, anak ridho semua baru diberikan. Kalau nggak apa-apa udah dihitung aja, dia disamain sama anak laki-laki yang lain. Itu namanya kita menzolimi ahli waris kita. Itu. Jadi kalau mengasih boleh, tapi itu namanya hibah. Apa namanya tadi? Hibah. Kalau hibah minta persetujuan dulu dari ahli waris yang lain, itu anak-anak kita atau siapa yang harus kita kasih waris setelah kita wafat. Jadi dia bukan mahram. Bahkan Rasulullah menikah dengan mantan istri Zaid bin Harisah. Nama mantan istrinya Zainab binti Jahsh. Jadi dari beberapa istri Nabi, salah satunya namanya Zainab binti Jahsh. Itu di surat Al-Ahzab ayat berapa tadi? 37 ya, insyaallah. Cari itu ayatnya ada. Sampai jam berapa Ustaz? Hah? Oh, udah mau habis. Nih, lain kali nanti kapan-kapan itu terusin ya. Kapan-kapan. Sedikit lagi masih bisa ya. Nah, baik. Ini kaitan dengan hijrah. Ini kan kita baru pada selesai motong korban. Pisau masih belepot darah. Tapi kita udah harus mikirin selanjutnya ini mau lebaran Islam. Lebaran, bukan lebaran, tahun baru Islam. Dulu kita mengira tahun baru itu kan 1 Syawal ya. Ternyata bukan. Tahun baru itu 1 Muharram. Ini bulan haji. Ya kan ini masih Ashhurul Hurum. Masih bulan haram. Kata Nabi, Allah punya Al-Quran bilang Allah punya 12 bulan. Yang 3 bulan beruntun berturut-turut, yang 1 bulan terpencil sendiri. Ya, yang bulan 3 beruntun itu bulan Apit, Haji, Sura. Nama aslinya apa? Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 1 terpencil Rajab. Karena nanti Haji, Sura, Safar, Mulud, Sri Mulud, Mandi Lawar, Mandi Lakir, Rejab ya. Tahu tuh namanya jadi adrug-adrugan begitu ya. Namanya kan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu 3 bulan Ashhurul Hurum. Yang satunya Rajab itu. Rajab itu Zulqa'dah kita namain bulan Apit. Kenapa bulan Apit? Karena dia diapit oleh 2 lebaran. Lebaran apa? Syawal sama lebaran haji ya. Namanya Zulqa'dah, kita namain bulan Apit. Kedepit, takut kejepit, akhirnya nggak berani nyunatin anak, nggak berani nikahin anak, nggak berani pindah rumah. Salah sendiri kenapa dinamain Apit, padahal namanya apa? Zulqa'dah. Jadi ini mau Muharram. Tentang hijrah ini pasti berkaitan dengan sirah nabawiyah, karena ada di sana kaum muhajirin dan kaum ansor. Lihat surat Al-Hasyr, Al-Hasyr ayat 8 dan 9. 8-nya itu lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Itu kaum muhajirin. Ayat berikutnya kaum ansor.
wallazina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ini ada dua kaum muhajirin orang Mekah yang pindah ke Madinah dan kaum Ansor yang penduduk asli Madinah. Ini satu saja orang Ansornya nih. Wallazina tabawwa'ud dara wal iman, orang-orang yang menempati tanah Madinah yang namanya asalnya Yasrib ya. Wal imana, dan dia punya iman. Itu mereka punya sifat yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Berarti mencintai siapa? Mencintai kaum muhajirin. Saking mencintai mereka, disebutkan di sini cintanya itu la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tidak terdapat di dalam diri mereka satu cita-cita untuk mendapatkan apa yang bakal diterima oleh orang muhajirin di kemudian hari. Kan orang kadang-kadang ada orang baru datang, kita baik sama dia. Pikiran kita apa? Saya baik dah sama dia, siapa tahu nanti kalau dia jadi orang kaya, saya bisa numpang gitu ya. Atau kalau dia nanti punya apa, saya bisa minjem dan lain-lain. Itu namanya ada hajah, ada keperluan sama dia. Ini orang-orang Ansor ketika menolong orang muhajir tidak ada tujuan apa-apa. La yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Apalagi wa yu'siruna ala anfusihim, didahulukanlah itu orang muhajirin walau kana bihim khasasah, walaupun dia juga punya keperluan. Ini ada uang 100.000, ini tamu ini yang baru datang dari Mekah membela agama Islam bersama Rasulullah, dia punya kebutuhan, saya punya kebutuhan. Itu yang diduluin orang-orang muhajirin. Waktu itu uangnya bukan rupiah, dirham apa dinar sudah ada apakah waktu itu ya. Artinya sama-sama butuh, tapi kebutuhan orang muhajirin didahulukan. Bahkan pengakuan seorang yang bernama Abdurrahman bin Auf, dia mengatakan, itu ada di dalam penjelasan tentang sirah dalam tafsir ayat ini. Abdurrahman bin Auf mengatakan, itu kan Rasulullah begitu para sahabat sudah tiba di Madinah, walaupun Rasulullah itu paling akhir datang ke Madinah. Itulah hebatnya Rasulullah. Kalau kita kan takut dimusuhi orang Mekah, saya duluan aja dah, nanti saya ngapa-ngapa. Enggak, Rasul orang udah pada berangkat semua, dia baru Allah izinkan untuk berangkat. Walaupun ada lagi yang belakangan lagi namanya Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib nggak boleh ikut bersama Nabi, tapi tunggu dulu, itu titipan orang kepada saya, kata Nabi, pulangin dulu. Maka Ali bin Abi Thalib itu orang-orang yang hijrahnya belakangan atau paling akhir. Para jamaah sekalian, Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya dipersaudarakan oleh orang Madinah yang namanya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Ar-Rabi'. Kata Sa'ad bin Ar-Rabi', dia mengatakan begini, Abdurrahman, saya ini orang Madinah yang termasuk orang terkaya di sini. Saya punya harta banyak, saya punya istri 2 katanya. Kalau kamu butuh harta apa, bahkan saya punya istri 2, silahkan pilih. Ini istri saya 2, kamu senangnya sama yang mana? Sabiha, tunjuk namanya siapa, ini ada namanya ini.
Kamu maunya dengan siapa? Fa utalliquha, saya menceraikan dia untuk kamu. Kata siapa? Sa'ad bin Ar-Rabi'. Mungkin kita ngomong begini, emangnya kenapa enggak anak dia aja? Ini saya punya anak cantik-cantik, Abdurrahman, kamu sama anak saya aja. Atau apa? Atau di kampung ini tuh ada tangga saya, kamu nikah sama dia, saya biaya, saya kasih. Sama enggak kira-kira dengan ini istri saya 2? Kalau ada yang kamu suka, bilang, nanti saya ceraiin buat kamu. Beda enggak tuh kira-kira, ini istrinya, itu anaknya, itu tetangganya, sama apa beda? Beda, pengorbanannya lain. Karena sebagian fisik si suami pernah ada di fisik istrinya. Itulah yang pada umumnya orang ogah di poligamiin karena sudah ada bagian fisik suami yang ke dia. Kalau di poligamiin ini kan berarti apa? Dia harus berbagi apa yang ada pada suaminya, berbagi pada perempuan yang lain. Begitu pula ini Sa'ad bin Rabi'. Kenapa kita ngomong supaya nggak ribut? Kenapa nggak ini aja? Kok istrinya yang dia mau ceraiin? Kalau kamu demen silakan, nanti saya ceraiin buat kamu. Ini ternyata pengorbanan begini nih, mencintai istri yang sangat dia sayangi lalu dia ceraikan untuk teman, itu jauh lebih berat daripada sekedar dia kasih duit ini nikah sama orang sini. Maka disebut ini tidak pernah terulang lagi nih persaudaraan kayak gini. Ada pula yang punya ini kebun, saya ini bagus nih, kamu mau yang mana silakan ambil. Ini yang digambarkan yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Kalau Bapak mau dengerin Al-Quran dengan irama kayak tadi, itu baca, dengerin di setel aja. Itu ada seorang qori dari Sudan, namanya Syekh Nurin. Nah, kayak tadi itu. Kalau saya mah irama emak saya kalau ngaji begitu. Udah dengerin sudah kemana-mana. Kadang-kadang kalau ngaji balik lagi ke irama emak kita itu ya. Padahal kan ada Bayati, ada Jiharkah kan kalau gitu. Oh ini Imam Masjidil Haram namanya Sudais. Oh ini ada Hamzah Al-Habashi, orang mana? Orang Amerika ya, juara pertama di Dubai. Hamzah Al-Habashi. Iramanya bagus-bagus. Tapi kalau saya ngaji, saya dengerin balik lagi ke irama emak lagi gitu. Ini tadi itu. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Silakan nanti lihat di YouTube, Syekh Nurin namanya, orang Sudan. Jamaah sekalian cukup dulu ya. Ini udah terang itu ya. Udah terang. Ini baru secuil dari Sirah Nabawiyah. Kapan-kapan lagi ya, Pak Ustaz ya? Saya dikasih jadwal pekan ke-6. Enggak ada pekan ke-6 ya, Pak ya? Pekan ke-5 berarti di bulan ini ada ya, bulan ini. Keseringan kali kita ya. Insyaallah nanti pekan ke-5 sirah lagi aja kali ya, lanjutin Sirah Nabawiyah ya. Jemaah sekalian cukup dulu sampai di sini. Saya minta waktu sedikit. Kalau bapak-bapak di sini ada remajanya, ada tetangganya yang belum kuliah dan dia pengen kuliah, saya persilakan datang ke Cordova di tempat saya. Itu ada perkuliahan gratis jurusan kewirausahaan. Saya sedang menerima angkatan ke-27. Ya, jadi yang sedang berlangsung sekarang angkatan 26. Karena saya dirikan tahun zaman Krismon dulu, 97. Jadi setiap tahun saya wisuda.
walaupun nggak banyak tapi saya pengen dia punya. Memang saya nggak gembor-gembor kemana-mana karena gratis total, nggak ada uang pangkal, nggak ada uang jalan, nggak ada apa. Sampai wisuda juga kita nggak mengut biaya, kecuali kalau mereka pengen wisuda di tempat lain sewa gedung ya silakan. Tapi kalau mau di Cordova saja nggak bayar apa-apa. Jadi memang itu sudah niat saya gratiskan. Tempatnya di mana? Di jalan dulu namanya Japos Raya, di Kelurahan Jurangmangu Barat yang lama tuh, lurus nanti itu ada jalan Japos Raya, sekarang nama jalan Pondok Jati Raya. Tapi kalau pengen lebih tahu, diketik saja itu SKBAC, Sekolah Kewirausahaan Bina Amanah Cordova. Nah itu langsung keluar itu. Jadi bisa daftar lewat online, bisa juga langsung ke sana. Kalau nggak tahu, insya Allah Bang Doni mau nganterin ini ya. Karena menantu beliau dulu ngajar di sekolah saya di Cordova, Bang Kiki ya. Silakan ibu-ibu, nggak terlalu jauh. Tadi saya datang dari jam 3 lewat, wah kelamaan ini ternyata belum lama udah sampai sini. Cukup dulu deh. Tadi sih katanya biar ada tanya jawab, udah nggak usah dijawab, udah tanya aja. Lain kali nanti baru dijawab. Cukup dulu, mohon maaf atas segala kehilapan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali kita beragama Islam, tetaplah dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam menganut agama Islam dengan sebenarnya. Cukup, mari kita berdoa bersama-sama. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal ahwal wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min farin niran. Ya Allah, ajarkan kami meneladani Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, maafkan kami, ampuni kami bila tingkah laku kami menyalahi tuntunan Rasul-Mu, ya Allah. Ya Allah, bila sampai saat ini kami sudah merasa menjadi orang yang bertakwa, padahal belum bertakwa menurut Engkau, ya Allah, maka janganlah Kau jadikan kami orang-orang yang tertipu dengan perasaan kami sendiri, namun jadikan kami orang yang bertakwa dengan sesungguhnya, ya Allah. Ilahi, jauhkan kami dari sifat orang-orang munafikin, orang yang menampakkan kebaikan dalam tutur kata dan penampilan, namun menyimpan keburukan di dalam hatinya. Ya Allah, jadikanlah harta, keturunan dan pangkat yang ada pada kami titian untuk menuju surga-Mu, ya Allah. Dan jangan jadikan itu semua jembatan yang menyeret kami ke neraka-Mu, ya Allah. Ilahi, bila tiba saatnya nanti Kau mencabut nyawa kami, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Dan jangan matikan kami saat kami bergelimang dosa. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.